Shalom Bapak Ibu terkasih, selamat pagi. Hari ini kita tetap masuk di dalam doa pagi gereja mula-mula di tempat ini. Mari dimanapun kita berada, siapapun kita, rendahkan hati kita. Kita masuk dalam doa pagi hari ini. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk cuaca dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan dan kesehatan yang Kau berikan. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai kami lagi Tuhan, dimanapun kami berada. Amin. Nyanyikan satu pujian ini, menjadikan kekuatan bagi hidup kita hari lepas hari. Amin. Haleluya. Katakan sama-sama. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Katakan sekali lagi. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Amin. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja,
yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Amin. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Amin. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Sekali lagi katakan, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua.
kita semuanya bersaat teduh, renungkan betapa baiknya Tuhan kita. Mari kita berdiam diri dimanapun kita ada. Terima kasih Tuhan, terlalu baik. Berkata-katalah kepada Yesus pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu sangat baik, teramat baik Tuhan buat kehidupan kami. Hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Karena hanya anugerah-Mu. Terima kasih. Kami terus Tuhan bersaat teduh pagi hari ini. Renungkan betapa Tuhan baik. Mari terus di dalam doa penyembahan kita semuanya. Haleluya Yesus. Katakan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Amin. Katakan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Amin. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, hanya anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu. Amin. Semua karena anugerah-Mu.
anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih-Mu, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih-Mu, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, pagi ini mari kita merenungkan suatu realita akan kebenaran. Sebelum itu mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Mari saudara. Bapa di surga, berbicaralah kepada setiap kami pagi hari ini. Kami mau belajar, kami mau mendapatkan rema, kami mau mendapatkan berkat di pagi hari ini. Kami siapkan seluruh keberadaan kami, berbicaralah melalui mulut hamba-Mu ini. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pernahkah saudara menemui jalan buntu dalam hidup ini? Saudara, siapapun kita, jalan buntu itu nyata dan seringkali kita tidak pernah menduganya kalau kita sampai di jalan buntu itu. Ya, di dalam perjalanan hidup ada momen ketika kita merasa seperti berdiri di depan jalan yang buntu. Tidak ada jalan keluar kelihatannya Tuhan. Gitu. Bisa. Ya. Mungkin ketika usaha kita tidak maju-maju dari dulu. Ketika hubungan kita dengan sesama atau dengan saudara atau dengan pasangan hidup tidak makin baik. Mungkin doa kita belum terjawab. Ya. Ketika pintu-pintu yang dulu terbuka tiba-tiba kok tertutup sekarang. Ya, ketika masalah datang lebih cepat daripada solusi. Sudah lama kok tidak ada solusinya. Di titik seperti itulah mungkin kita juga merasa bingung, takut, dan bertanya, Tuhan, bagaimana aku harus memecahkan masalah ini? Ya, saudara perlu ingat bahwa Israel mengalami jalan buntu itu bukan karena salah jalan, saudara. Karena memang Tuhan yang mengarahkan ke sana. Ingat gak dulu bangsa Israel dikejar Firaun, di depannya ada Laut Merah. Di belakang ada pasukan Firaun. Jalan buntu, tidak bisa lari kemana-mana. Di depan mustahil lewat laut, ya kan? Di belakang musuh semakin dekat. Di kiri kanan padang gurun. Jadi secara manusia, mereka tidak punya pilihan lain. Nah kalau saudara, kalau kita semua ada di posisi itu bagaimana? Kalau tidak ada jalan keluar lagi. Tapi saudara perlu ingat, di titik seperti itulah Tuhan berkata, jangan takut. Lihatlah keselamatan yang dari Tuhan. Jika kita tidak bisa bergerak ke depan, Tuhan yang berperang ganti kita. Itu maksudnya. Jadi ketika itu bangsa Israel menghadapi laut, Tuhan yang turun tangan. Semalam-malaman oleh angin, Laut Merah itu dibelah oleh Tuhan. Maka
jalan terbuka untuk Israel menyeberang. Begitu, ya. Jadi jalan buntu jangan dianggap sesuatu yang negatif, belum tentu. Justru di saat kita mengalami jalan buntu atau masalah yang belum ada solusinya, kita berserah sama Tuhan saja. Makin mendekatkan kita sama Tuhan. Mestinya demikian. Ya. Jadi bukan berarti salah jalan, memang Tuhan mengarahkan ke situ. Untuk menguji kita apakah kita bersandar pada diri sendiri atau bersandar pada Tuhan. Gitu, Saudara. Jadi setiap orang yang mengalami jalan buntu, biarlah di pagi hari ini kita semua diingatkan, kalau Tuhan turun tangan, jalan yang buntu pun akan terbuka lebar. Jangankan jalan, Saudara. Laut Teberau, Laut Merah itu terbelah loh. Sehingga di tengah-tengahnya bangsa Israel bisa menyeberang dengan aman. Sementara Fir'aun yang merangsek terus mengejar, masuk ke tengah-tengah laut terbelah. Setelah itu laut itu kembali. Maka semua Fir'aun dan tentaranya mati di laut itu. Makanya ya, Saudara ya, jangan sampai kita itu berpikir dengan pikiran diri sendiri. Ya buntu, gak ada solusi gitu. Bukan. Tuhan, yang pertama Tuhan menguji kita. Apakah kita tetap bersandar kepadanya atau tidak. Yang kedua, Tuhan ingin menunjukkan kasih-Nya pada kita. Ia berperang ganti kita. Ya, yang turun tangan sendiri, Saudara. Ya. Jadi justru di saat jalan buntu, Israel berharap sama Tuhan melalui Musa waktu itu. Dan setelah itu terbuka, maka Tuhan yang memimpin malahan. Jadi Saudara harus berpikir, jika suasana kok banyak masalah, jangan-jangan Tuhan sedang menguji kita dan Tuhan akan tampil sebagai pemenang tentunya. Berperang ganti kita. Gitu ya, Saudara ya. Jadi tidak semua jalan buntu itu adalah kesalahan kita. Terkadang memang rencana Tuhan untuk menguji kita. Ya. Nah, kadang Tuhan juga membawa kita kepada situasi di mana hampir mustahil ada solusinya. Supaya kita bergantung penuh kepada kuasanya Tuhan. Kalau tidak bergantung, ya maka semuanya sia-sia juga, ya. Jalan buntu mengajarkan kita supaya kita diam. Enggak ada yang perlu kita lakukan, ya kita diam berserah sama Tuhan. Bukan panik. Ya. Saat Israel panik, Tuhan berkata begini, Tuhan akan berperang dan kamu akan diam saja. Diam di sini bukan berarti pasif loh, Saudara. Tetapi berhenti menyalahkan diri, berhenti mencari solusi dengan kekuatan diri sendiri, berhenti gelisah, berhenti lari ke segala arah, bubar gitu, berhenti memaksa pintu Tuhan yang sudah tutup supaya dibuka sekarang juga. Gak bisa, Saudara. Tidak bisa demikian. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita sendiri. Ya, jadi Tuhan terkadang waktunya lama untuk menguji kita, tetapi bisa juga instan, bisa juga. Nah, kalau kita berpikir positif, maka ketika Tuhan membuka jalan baru, maka itulah solusinya. Terkadang kita tidak punya solusi, tapi Tuhan selalu punya solusi. Ya. Jadi Tuhan sering menunggu sampai apa? Kekuatan manusia itu habis dan berserah kepada Tuhan. Terserah Tuhan kalau begitu. Supaya manusia itu melihat kemuliaan Allah, kasih-Nya Tuhan pada kita. Ya. Ketika semua logika kita sudah habis, ketika usaha sudah mentok, ketika semua dukungan manusia nggak bisa diandalkan, barulah kita berseru kepada Tuhan supaya kita melihat kemuliaan-Nya. Ya. Jadi ketika manusia lemah, disitulah Tuhan turun tangan.
Contohnya kalau saudara bisa main catur, ada suatu momen ketika seorang pemain merasa tidak bisa melangkah ke arah manapun tanpa membuat situasi semakin buruk. Ya, itulah dalam permainan catur ada yang begitu. Keadaan yang dipaksa berjalan padahal semua jalan sudah salah, semua langkah. Hidup kita kadang-kadang terasa seperti itu. Ke kiri salah, ke kanan salah, maju salah, bicara salah, diam pun salah. Ya, terkadang kita mengalami seperti itu. Namun, berbeda dengan permainan manusia. Kalau catur tadi kan, buah caturnya itu kan pasif. Tapi kalau manusia tidak boleh pasif. Ya. Jadi mulai sekarang, ayo kita evaluasi diri kita juga. Apakah apa yang kita lakukan ketika jalan buntu, menemui jalan buntu, menemui masalah yang tidak ada solusinya. Apa jalan yang kita tempuh? Ingat Israel, di depan matanya ada laut Teberau, tidak mungkin diseberangi. Tuhanlah yang membelah laut itu. Hari ini juga sama, saudara. Apapun masalah saudara, tidak usah dianggap berat, saudara. Yang lebih berat adalah apakah aku diterima, berkenan bagi Tuhan. Begitu saja. Kalau soal jalan buntu, jangan khawatir. Selalu ada Tuhan buka jalan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk rema di pagi hari ini. Seringkali manusia mengalami jalan buntu, tapi biarlah Tuhan sendiri yang menolong setiap kami. Terima kasih, kami mengucap syukur atas seluruh anugerah Tuhan. Kami mengucap syukur juga untuk GMM Gereja Mula-Mula. Terima kasih Tuhan, Kau pertemukan kami dengan gereja GMM. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Tuhan berkati mereka berlimpah-limpah. Dan mereka boleh jadi berkat bagi sesamanya. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.